علينا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Ini adalah pertemuan terakhir di dalam kita membahas Al-Arba'un Al-Masjidiyah insyaallah taala. Dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-35. Tetapi sebelum kita lanjutkan, sebagaimana biasanya kita murajaah dulu hadis yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu dari hadis yang ke-29. Pada hadis ini disebutkan bahwa azan dan qamah ada perbedaannya. Kalau azan hendaklah dengan tarassul, sementara qamat dengan hadir. Nah, tarassul itu sudah kita bahas, yaitu azan yang perlahan-lahan, kalau hadir itu sebaliknya, yang cepat. Demikian juga membaca Quran ya, boleh dengan tarassul, boleh juga dengan hadir. Tarassul bisa disebut juga dengan istilah tartil. Nah, kenapa azan itu dengan tarassul? Karena dia linida'il ba'id, untuk memanggil orang-orang yang jauh yang belum datang, atau linida'il ghaib ya, memanggil orang-orang yang belum datang. Sementara qamat itu hadir karena dia cuma li'lamil hadir, untuk memberitahu orang yang sudah hadir, sehingga tidak perlu adanya jeda yang lama antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya. Kemudian hadis 30, ini adalah fadilah adzan, bahwasanya segala sesuatu akan menjadi saksi apabila dia mendengarkan suara adzan tersebut. Karena itu adzan disunahkan untuk farfa', dikeraskan, bukan dilakukan ya. Sama sekali kita tidak temukan dalil tentang melakukan adzan. Kemudian hadis berikutnya, hadis 31. Kita sudah membahas tentang mengambil upah dari adzan. Tidak ada larangan tegas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun memang lebih utama tidak mengambil upah dari adzan. Dan ini masalah khilafiyah. Mayoritas ulama mengatakan tidak haram, sementara mazhab Hanafi mengatakan haram atau tidak boleh ya, mengambil upah dari adzan. Mazhab Syafi'i katakan bahwa ini perintah bukan wajib, tapi perintah sunnah. Ambillah muadzin yang tidak mengambil upah, ini bukan perintah yang wajib. Kemudian hadis yang ke-32, inhiraf setelah imam selesai dari salat. Inhiraf itu adalah menyamping atau membalikkan badan setelah dia selesai salat, dan itu adalah boleh dilakukan ke arah kanan maupun ke arah kiri. Dua-duanya dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mazhab Hanafi memilih ke arah kiri sehingga imam menghadap ke arah selatan kalau di Indonesia. Mazhab Syafi'i milih ke arah kanan sehingga imam menghadap ke arah utara kalau di Indonesia. Kemudian hadis yang ke-33, larangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat pada saat buang hajat. Dan ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan ini hukum khusus untuk tempat terbuka, dan itulah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Demikian juga pendapat Ibnu Umar dan yang lain-lain. Sementara itu pendapat yang kedua mengatakan ini larangan umum dimanapun juga, dan itu dipilih oleh Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi SAW. Ada lagi yang berpendapat bahwa larangan menghadap ke arah kiblat ini masih berlaku, tetapi membelakangi kiblat sudah tidak berlaku lagi, karena Rasul SAW pernah buang hajat dalam bangunan dalam keadaan menghadap ke arah Baitul Maqdis, dan itu sama dengan membelakangi kiblat. Nah, maka menggabungkan antara dua hadis ini sehingga terjadi 3 perselisihan pendapat tersebut. Hadis yang ke-34, salat tidak boleh bicara kepada manusia, karena salat isinya adalah tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran. Nah, di sini meskipun hanya disebutkan 3, tasbih, takbir, dan membaca Quran, tetapi maksudnya adalah dan yang semisal dengannya. Karena doa juga boleh di dalam salat, sementara dia tidak termasuk tasbih, tidak termasuk takbir, dan tidak termasuk qiraatul Quran. Baik, itulah yang sudah kita pelajari kemarin. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-35.
فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الحديث الخامس والثلاثون حديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن sesungguhnya mimma termasuk apa yang yalhaqul mumin menyusul kepada orang beriman min amalihi dari amalannya wa hasanatihi dan kebaikan-kebaikannya. Maksudnya yang menyusul itu pahalanya ya. Ba'da mautihi setelah kematiannya. Yang pertama adalah ilman, ilmu. Maksudnya ilmu agama. 'Allamahu yang dia mengajarkannya, wa nasyarahu dan dia menyebarkannya. Jadi ilmu itu untuk disebarkan, tidak untuk disembunyikan. Yang kedua wa waladan dan anak, dan ini mencakup laki-laki maupun perempuan. Shalihan yang saleh, tarakahu yang dia meninggalkannya. Yang ketiga wa mushafan dan mushaf Al-Qur'an, warathahu yang dia mewariskannya. Dan tidak hanya mushaf saja, tetapi demikian juga yang sejenis dengannya, kitab-kitab ilmu dan sebagainya. Yang keempat au masjidan atau masjid banahu yang dia membangunnya. Termasuk juga musalla ya, karena masjid itu tempat yang sudah ditetapkan atau diwakafkan sebagai tempat salat, maka kecil maupun besar disebut masjid. Kalau orang Indonesia menyebutnya musalla ketika kecil, tapi sebenarnya itu adalah masjid. Yang kelima au baitan atau rumah libnis sabil untuk ibnu sabil, musafir, banahu yang dia membangunnya. Jadi ibnu sabil ini tidak harus orang yang kehabisan bekal di jalan ya, tapi lebih tepatnya di sini adalah ibnu sabil musafir. Yang keenam au nahron atau sungai ajrohu yang dia mengalirkannya. Yang ketujuh au sadaqatan atau sedekah akhrajaha min malih yang dia mengeluarkannya dari hartanya. Syaratnya adalah fi sihhati wa hayatihi, pada saat sehatnya dan pada saat hidupnya. Adapun ketika sudah mati kemudian atau setelah mendekati kematian ya sudah hampir mati baru kemudian mensedekahkan, maka ini tidak termasuk yang disebutkan dalam hadis ini. Yalhaquhu itu semuanya akan menyusul dia, yaitu pahalanya mim ba'di mautihi setelah kematiannya. Rawah Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang berkaitan dengan kitab ini dari hadis ini adalah masjidan banahu. Masjid yang kita bangun ini mengalirkan pahala untuk kita. Karena itu sangat bagus kalau kita mempunyai andil di dalam pembangunan masjid. Meskipun kita tidak bisa membangun masjid secara total atau secara penuh. Kalau bisa secara penuh lebih bagus lagi. Tetapi ketika tidak mampu, maka kita mendengar ada informasi pembangunan masjid, kita andil meskipun 100.000, ya, dapat 2 sak semen kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang saya nggak ngerti dapat berapa. Ada lagi masjid membangun, nah kita mampunya 100, kirim 100.000, ya, sehingga kita punya andil dalam pembangunan masjid-masjid yang ada di sekitar kita, di seluruh dunia. Ini mengalirkan pahala untuk kita meskipun kita sudah mati. Dalilnya apa? Bahwasanya ikut andil dalam membangun masjid meskipun kecil itu juga mendapatkan fadilahnya. Dalilnya dalam Sunan Ibnu Majah. Man bana lillahi masjida, barang siapa yang membangun karena Allah suatu masjid, walau kamafhasi qatatin, meskipun seperti tempatnya telur burung kotot. Jadi sangat kecil sekali. Dan itu tidak mungkin untuk salat sekecil itu. Nah, ini maka mubalaghah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au asghar atau lebih kecil daripada itu, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah pasti bangun untuknya satu rumah dalam jannah. Hadis sahih. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa ada di sini 7 amalan yang mengalirkan pahala meskipun kita sudah mati. Dalam hadis yang lain yang terkenal riwayat Imam Muslim bahwa kalau manusia mati maka terputus amalannya kecuali dari 3 hal. 3 itu adalah ilmu yang disebarkan, kemudian sedekah jariah, yang ketiga adalah anak soleh. Nah, ternyata di sini lebih dari 3, ada 7 ya. Nah, maka sebenarnya ini bisa kita gabungkan karena mushaf, kemudian masjid, kemudian rumah untuk ibnu sabil, kemudian sungai, kemudian sedekah. Ini semuanya masuk dalam kategori shadaqatin jariyah, ya, sedekah jariah atau sedekah yang mengalirkan pahala atau dengan nama lainnya adalah wakaf.
Dan di sini kita perhatikan yang disebutkan pertama kali oleh Nabi adalah ilmu, menunjukkan pentingnya ilmu. Dan beliau mengatakan nasyarahu, menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu ini para ulama katakan ada dua macam, tasnifan wa ta'liman. Bisa dengan mengajarkan, seperti saya sedang bicara seperti ini ta'lim. Bisa juga dengan tasnifan, menulis. Karena itu paling bagus orang yang punya ilmu mempunyai andil dalam menyebarkan ilmu dengan dua cara ini. Dengan cara tasnif dan juga dengan cara ta'lim. Dan memang orang itu diberi kemampuan berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberi kelebihan ta'lim tetapi tasnif tidak memiliki kemampuan. Ada juga yang diberi kelebihan tasnif tetapi ta'limnya kurang bagus atau kurang menarik. Ada juga yang diberi oleh Allah kelebihan dua-duanya. Nah, bagi kita yang mempunyai ilmu, hendaklah kita mengambil apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemampuan kita untuk menggunakan kesempatan mendapatkan pahala dari ilmu tersebut. Bisa dengan tasnif, bisa dengan ta'lim. Alhamdulillah, insyaallah kita akan membuka program baru, yaitu pensyarahan kitab Riyadhus Shalihin dari awal sampai akhir insyaallah taala. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu pernah kita ketamkan penjelasan kitab Bulughul Maram, di YouTube sudah di-upload mungkin ya. Kemudian hari-hari ini kita masih dalam rangka mensyarah atau mentafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Insyaallah diselesaikan oleh Allah dalam 30 juz ya. Nah, kemudian juga program baru yang akan kita buka insyaallah taala, penjelasan Riyadhus Shalihin satu hari satu halaman insyaallah taala, sampai khatam kitab Riyadhus Shalihin yang isinya sekitar 1800 hadis atau lebih tepatnya 300 halaman, 350 halaman. Baik, ini dalam rangka menyebarkan ilmu agama sebagaimana dihasungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini mengingatkan kita kepada hadis yang lain yang mirip tetapi ada tambahan. Rasulullah bersabda, "Sab'un yajri lil 'abdi ajrahunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih." 7 amal mengalirkan pahala kepada hamba meskipun dia sudah mati di kuburan. Pertama adalah ilmu, kedua sungai, ketiga menggali sumur. Ini ada tambahan ya, menggali sumur tadi belum disebutkan. Maka kalau kita tambah ini berarti ada 8. Au gharasa nakhlan, atau menanam pohon kurma. Nah, ini tidak harus pohon kurma. Nabi sebutkan pohon kurma karena beliau di Arab, orang-orang pada menanam kurma sebagai makanan pokok mereka. Nah, maka pohon yang ditinggalkan oleh seseorang kemudian masih memberikan manfaat, itu pahalanya masih mengalirkan kepada kita. Dan ini adalah nomor 9 yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masjid, kemudian mewariskan mushaf, kemudian anak saleh yang memintakan ampun untuk orang tuanya setelah kematiannya. Nah, di sini disebutkan ya, kenapa anak saleh itu kok bisa mengalirkan pahala kepada orang tuanya? Ternyata karena yastaghfiru lahu ba'da mautih. Dia memintakan ampun untuk orang tuanya. Apa kaitannya memintakan ampun dengan pahala kepada orang tua ini? Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bistighfari waladika laka. Inna rajul la yurfa'u darajatuhu fil jannah. Seseorang ditinggikan derajatnya dalam surga. Fayaqulu anna li hadha. Dia bertanya, dari mana saya dapat ini? Fayuqalu, maka dijawab, bistighfari waladika laka. Karena anak-anakmu memintakan ampun untuk dirimu. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-36. Al-haditsus sadis wa thalathun. An walidi Abi Malikin. Dari bapaknya Abu Malik al-Asy'a'i. Radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man 'allama ayatan. Barang siapa yang mengajarkan satu ayat saja. Min kitabillahi, dari kitabullah, yaitu Al-Quran. Allah Azza wa Jal yang maha aziz, maha gagah, dan maha jalil, maha mulia. Kana lahu, adalah bagi orang tersebut, thawabuha, pahala ayat tadi, ma tuliyat, selama ayat itu dibaca, yaitu selama masih dibaca orang. Akhrajahu Abu Sahlin al-Qattan fi hadithihi an syuyukhih wa sahhahahu al-Albani. Dikeluarkan oleh Abu Sahl al-Qattan dalam hadis-hadisnya dari syekh-syekh beliau, dari guru-guru beliau, dan hadis ini ditashih, dinilai sahih oleh Asy-Syekhul Albani.
Hadis ini menunjukkan fadilah mengajarkan ayat Al-Quran, bahwa pahalanya masih mengalir terus sampai hari kiamat atau sampai tidak ada orang yang membaca ayat tersebut. Karena nanti menjelang kiamat Quran ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi. Sehingga sudah tidak ada lagi orang yang membaca Al-Quran. Sudah tidak ada lagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, baru terjadi kiamat. Dan ini zahirnya adalah meskipun yang membaca ayat tadi bukan murid kita. Karena di sini disebutkan matuliyat, selama ayat itu dibaca. Tidak dikatakan selama ayat itu dibaca oleh murid yang kamu ajari. Tidak begitu ya. Nah, maka sesuai zahir hadis ya, intinya selama ayat itu yang pernah kita ajarkan itu masih dibaca orang, karena Al-Quran 30 juz ya. Nah, kita seandainya mengajarkan Al-Fatihah, selama Al-Fatihah itu masih dibaca orang di atas muka bumi, maka kita mendapatkan pahala dari mengajarkan Quran tersebut. Maka menurut saya hadis ini adalah satu kabar gembira yang sangat besar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi para guru-guru TPA. Mereka mengajarkan kepada anak-anak kecil satu ayat, dua ayat, satu surat, dua surat, dari surat-surat yang pendek ya, dari An-Nas sampai dengan Ad-Duha misalnya, atau sampai dengan Amma Yatasaalun. Ini pahalanya mengalir kepada mereka terus selama surat-surat tersebut yang mereka ajarkan tersebut masih dibaca oleh orang. Maka mengajar anak-anak TPA ini bukan sesuatu yang sepele di dalam Islam ini. Mungkin dianggap sepele oleh manusia, tetapi sebenarnya itu sesuatu yang sangat besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga masalah ini dikuatkan oleh hadis yang lain, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Quran dan kemudian mengajarkannya. Nah, ini tidak disebutkan mengajarkan Quran apakah tafsirnya ataukah apanya, sehingga mencakup semuanya. Mengajarkan tafsirnya juga termasuk, mengajarkan bacaannya, tajwidnya juga termasuk. Dan ini hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala. Nah, kata-kata khairukum, orang terbaik di antara kalian, ini dalam bab amal sebagaimana sudah sering kita sampaikan ya. Kata-kata paling baik dalam bab amal itu biasanya maknanya adalah yang paling besar pahalanya. Nah, sekarang kenapa orang yang mengajarkan Quran paling besar pahalanya? Nah, jawabannya kita temukan dalam hadis yang kita pelajari ini tadi, ya, bahwa mengajari satu ayat saja maka pahalanya masih mengalir selama ayat itu masih dibaca orang. Kaitannya dengan masjid apa? Ya, kaitannya dengan masjid hendaklah masjid ada pengajaran ayat-ayat Quran. Jangan sampai masjid hanya tempat sholat saja, sementara jamaah masjid tidak diperhatikan apakah mereka mampu baca Quran atau tidak. Seperti ini menurut saya adalah kalau boleh, kalau terima dengan istilah ini, kalau tidak terima juga silahkan ya. Itu menurut saya adalah masjid yang mandul, yang tidak manfaatnya tidak besar. Karena hanya digunakan untuk satu amal saja, yaitu sholat berjamaah. Sementara kita lihat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penggunaan masjid tidak hanya untuk sholat jamaah saja. Di masjid Nabi juga mengatur perang. Di masjid Nabi juga mengajarkan hadis-hadis. Di masjid Nabi juga memberikan tausiah, wasiat-wasiat. Nah, maka penggunaan masjid tidak hanya untuk sholat saja, tapi juga untuk maslahat-maslahat agama yang lainnya. Kita lanjutkan 37 al-haditsus sabi' wa thalathun an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yaqulu innakum sesungguhnya kalian aktsartum, kalian itu memperbanyak, maksudnya memperbanyak kritikan kepada Sayyidina Uthman. Wa ini dan sesungguhnya aku aku telah mendengar an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda Nabi, man bana masjida, barang siapa yang membangun masjid, yabtaghi bihi, yang dia mencari dengan sebabnya wajah Allah, akan wajah Allah, banallahu lahu, Allah pasti membangun untuk dia mithlahu, semisal dia, fil jannati, di dalam jannah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, hadis ini lebih khusus membicarakan tentang fadilah membangun masjid, meskipun tadi sudah kita bahas pada hadis sebelumnya bahwa membangun masjid termasuk mengalirkan pahala setelah kita mati. Maka hadis ini pengulangan ya, tetapi tidak ada masalah karena kita bisa mengambil faedah-faedah yang lain dari hadis yang ke-37 ini.
Faedah yang pertama, Utsman bin Affan perawi hadis ini adalah menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling istimewa. Sehingga beliau disebut Dzun Nurain, mempunyai dua sinar karena menikahi dua putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah sama Ummu Kulthum. Adapun Fatimah istrinya Ali, kemudian Zainab menikah dengan Abu Amr. Innakum aktsartum, sesungguhnya kalian memperbanyak terhadap saya. Ini kasusnya apa? Kasusnya ketika Sayyidina Utsman merombak Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam atapnya adalah dari jarid, pelepah kurma, kemudian tiangnya adalah dari aslun nakhlah, dari batang pohon kurma, kemudian temboknya dari labin, ya, dari batu bata. Nah, masjid yang seperti ini di masa Sayyidina Abu Bakar tidak diubah sama sekali. Kemudian di masa Sayyidina Utsman diubah sedikit, tetapi disamakan, ya, bahannya tetap sama. Bagian atas ya pelepah, bagian tiang juga pohon korma, bagian dindingnya juga batu bata. Nah, ketika masa Sayyidina Utsman ini kan kekayaan Islam, kekayaan Baitul Mal semakin melebar, ya. Karena banyaknya penaklukan di futuh atau penaklukan di negara-negara non-Islam yang dikuasai oleh kaum muslimin. Maka salah satu kekayaan Baitul Mal ini kemudian digunakan oleh Sayyidina Utsman untuk memperbaiki Masjid Nabawi. Maka para sahabat banyak yang tidak setuju dengan sikap Sayyidina Utsman ini. Mereka lebih suka kalau masjidnya tidak diubah. Kenapa? Di masa Nabi tidak diubah. Di masa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tidak diubah. Kenapa engkau ubah-ubah? Nah, maka Sayyidina Utsman kemudian menyampaikan alasan dia. Kenapa saya memperbaiki masjid ini? Kenapa? Ini karena sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, siapa membangun masjid mencari ridha Allah, Allah akan bangun baginya semisalnya di dalam jannah. Nah, mari kita lihat bagaimana perilaku sikap perbuatan Sayyidina Utsman ketika membangun atau memperbarui masjid ini, ya. Bisa ditulis dalam Sahih Bukhari bisaji. Annal masjidah, bahwasanya masjid karena adalah ahla ahdi Rasulillah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mabniyan bil labin, dibangun dengan batu bata, saqfuhul jarid, atapnya adalah pelepah kurma, wa umuduhu khashabun nakhli, tiang-tiangnya kayu pohon kurma. Maka Sayyidina Abu Bakar tidak menambah sedikit pun. Sementara Sayyidina Umar menambah maksudnya meluaskan, ya, diluaskan karena umat Islam semakin banyak. Jadi Masjid Nabawi itu ternyata awal dibangun oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu luasnya adalah 900 meter sekitarnya, ya. Jadi dari gang, kalau saya bicara di gang rumah saya, ya, dari awal gang sampai dengan mentok sana, ya, sekitar 900 atau 1000 itu. Nah, ini 900 meter. Kemudian Sayyidina Umar hanya menambah saja, tetapi bangunannya disamakan, yaitu dengan batu bata, dengan pelepah korma dan kayu-kayu pohon kurma. Thumma ghayyarahu Utsman, tetapi kemudian diubah oleh Sayyidina Utsman. Dia menambahkan ziyadatan katsirah, tambahan yang banyak, semakin luas lagi karena semakin banyak umat Islam. Jidarahu bil hijaratil manqushah, temboknya dengan batu-batu yang sudah diukir. Wal qassah, qassah itu mungkin seperti semen, ya. Wa ja'ala umudahu min hijaratin manqushah, tiang-tiangnya juga dari hijarah, batu-batu yang sudah diukir. Wa saqafahu bisaj, dan diberi atap dengan saj, yaitu kayu yang mewah yang datang dari India. Ya mungkin kalau kita di Indonesia kayu termewah kayu jati atau apa, ya. Baik, inilah yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, yang akhirnya kemudian karena beliau punya alasan atau punya hujjah, akhirnya dibiarkan dia membangun seperti itu. Dan ini beliau punya hujjah di sini, ya, meskipun sebagaimana sudah kita bahas kemarin bahwa masjid itu hukum asalnya tidak untuk dimewah-mewahkan. Apabila dimewahkan dengan syarat-syarat tertentu, maka diperbolehkan oleh sebagian ulama mazhab Hanafi, kemarin sudah kita bahas. Kemudian faedah berikutnya di sini disebutkan yabtaghi bihi wajh Allah, mencari wajah Allah, menunjukkan Allah memiliki wajah. Tetapi laisa kamitslihi syai', Allah tidak seperti apapun juga, sehingga kita tidak mengatakan wajah Allah adalah di kepalanya, tidak, ya.
Kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah mengisbat, menetapkan adanya wajah baginya, maka kita menetapkan juga. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang berbuat baik di dunia mendapatkan husna yaitu jannah dan mendapatkan ziyadah tambahan. Tambahan itu apa? Kata Imam At-Tabari itu adalah an-nadhar ila wajhillah, melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah masuk jannah, kemudian diizinkan melihat wajah Allah. Nah, berarti Allah memang memiliki wajah. Bisa kita lihat nanti di akhirat dan mudah-mudahan semua kita masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadis 38, al-haditsus tsamin wa thalathun. Anil Aslamiyyati taqulu qultu li Utsman radhiyallahu anhu, ma qala laka, apa yang berkata kepada Anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ketika da'aka, dia memanggil kamu. Ini yang dimaksud Utsman ini adalah Utsman Al-Hajabi, bukan Utsman bin Affan ya. Jadi Utsman yang membawa kunci Ka'bah disebut Utsman Al-Hajabi. Qala, Utsman mengatakan, qala, Rasulullah bersabda, inni sesungguhnya aku nasitu, aku lupa an amuraka, untuk menyuruh kamu wahai Utsman, an tukhammira, supaya kamu menutupi al-qarnain, dua tanduk yaitu yang ada di dalam Ka'bah. Fa innahu, karena sesungguhnya laisa yanbaghi, tidak pantas, ayyakuna, bahwa ada fil baiti, di dalam Ka'bah, demikian juga di dalam masjid, syai'un, sesuatu, yashghalu, yang menyibukkan atau mengganggu al-musalliya, orang yang sedang salat. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan Abu Dawud. Jadi ceritanya Rasulullah masuk Ka'bah ditemani oleh dua orang, satu Utsman Al-Hajabi ini, Utsman bin Talhah Al-Hajabi. Satu lagi anak angkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Usamah bin Zaid. Nah, setelah itu beliau salat 2 rakaat di situ, dan itu menunjukkan bolehnya salat di dalam Ka'bah, meskipun diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas ulama mengatakan boleh salat di dalam Ka'bah secara mutlak. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa salat di dalam Ka'bah hanya boleh salat sunnah, salat wajib tidak. Kenapa? Karena Nabi ketika masuk di situ juga salat sunnah. Tapi kata Imam Syafi'i, ya, salat sunnah sama saja, salat wajib juga. Karena hukum-hukum salat berlaku juga, baik salat wajib maupun salat sunnah. Dan itulah pendapat mayoritas para ulama, tidak ada masalah salat wajib maupun sunnah di dalam Ka'bah. Nah, ternyata di Ka'bah Nabi melihat ada 2 tanduk. Nah, tanduk ini konon adalah tanduk peninggalan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Orang-orang Arab kan biasanya membuat trompet dari tanduk. Nah, trompetnya Nabi Ismail atau tanduk milik Nabi Ismail, milik kambingnya. Jadi Nabi Ismail dulu kan disembelih. Ketika Nabi Ismail disembelih, kemudian diubah oleh Allah. Bukan Nabi Ismail yang disembelih, tapi kambing. Nah, kambingnya itu masih ada peninggalannya, yaitu 2 tanduk tersebut. Mungkin dijaga orang supaya menjadi pelajaran, ya, nikmat Allah yang besar bagi orang-orang yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sehingga 2 tanduk itu masih disimpan dalam Ka'bah. Nah, ketika Nabi salat, beliau lupa untuk mengingatkan ini tanduk ditutupi dulu supaya orang salat tidak melirik ke tanduk tadi. Nah, maka dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya seyogyanya masjid itu tidak ada sesuatu yang mengganggu bagi orang yang salat. Misalkan kaligrafi ditulis di tembok masjid sehingga orang-orang yang salat melihat kaligrafi tadi, tidak tepat seperti ini. Karena sebagian masjid itu di mihrabnya ditulisi kaligrafi berbentuk manusia sehingga imamnya salat menghadap ke tulisan tersebut. Nah, ini enggak benar. Demikian juga mimbar. Nah, dikasih kaligrafi yang indah dengan warna-warni yang menarik, mengganggu orang salat seperti ini. Termasuk juga tingkah sebagian orang yang salat, ya, salat pakai jaketnya di belakangnya ada tulisan. Nah, tulisan ini mengganggu. Hendaklah kalau kita memakai jaket dan di belakang ada tulisan, kita lepas sehingga kita taruh di depan kita sehingga tidak mengganggu orang yang ada di belakang kita. Termasuk juga memakai sarung, ya. Di belakang itu kan biasanya ada mereknya itu. Nah, itu semestinya mereknya ditaruh di atas. Saya kalau pakai sarung selalunya mereknya di atas. Karena kalau mereknya di bawah dan pas di belakang, itu orang bisa membaca merek tersebut, akan mengganggu.
Orang salat malah mikir, wah ini mereknya mahal sekali, ini berapa nih sarungnya nih. Nah, malah mikir kemana-mana, ya, padahal dia sedang salat. Dan menurut saya itu termasuk pabrik sarung yang nggak paham agama begitu. Karena sengaja dipaskan, merek sarungnya dipaskan di belakang. Ya. Andai kan saya punya pabrik sarung, saya letakkan merek sarungnya itu di depannya, bukan di belakangnya. Ya. Nah, biasanya kan sambungannya kita taruh di depan. Nah, kemudian mereknya itu pas di balik sambungan tadi, berarti kalau kita pakai pas di belakang kita. Ini tidak benar seperti ini, bisa mengganggu orang yang sholat. Karena itu hadis ini sangat penting dipahami oleh para takmir masjid sehingga mereka bisa mengatur masjid dengan sebaik-baiknya sesuai sunnah. Hadis 39, al-hadits at-tasi' wa thalathun. An Abi Mas'udin al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummu mengimami al-qauma, kaum itu aqra'uhum, orang yang paling qari' di antara mereka li kitabillah, terhadap kitabullah Al-Qur'an. Fa in kanu, maka jika adalah mereka fil qiraati, dalam masalah qiraah, sawaan, sama, yaitu sederajat, ya, rata. Fa'alamuhum, maka yang paling alim di antara mereka bis sunnah, dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fis sunnati sawaan, apabila mereka dalam masalah sunnah juga sama. Fa aqdamuhum, maka yang paling dahulu di antara mereka hijratan, hijrahnya ke Madinah. Fa in kanu fil hijrati sawaan, kalau mereka dalam masalah hijrah juga sama. Fa aqdamuhum silman, maka yang paling dahulu masuk Islam. Wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula, janganlah betul-betul seseorang mengimami orang lain fi sultanih, dalam kekuasaan dia. Wala yaq'ud fi baitih, tidak boleh juga duduk di rumah dia. Ala takrimatihi, di atas tempat khususnya, ya, di atas kursi khususnya. Illa bi'ilnih, kecuali dengan izin dia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini mengatur tentang siapa yang paling berhak menjadi imam. Ternyata yang paling qari. Nah, maka hendaklah para takmir masjid mereka mempunyai musyawarah, sehingga dalam musyawarah ini bisa dibahas masalah-masalah yang semestinya ditegakkan di masjid tersebut supaya sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satunya ini, ya. Ini banyak dilanggar di Indonesia karena sebagian masjid di Indonesia, terutama mungkin di tempat-tempat yang masih pedesaan, ya, nah, itu didahulukan yang paling tua, padahal bacaannya tidak bagus. Nastangin, nah, orang membaca nastangin ini tidak berhak menjadi imam karena tidak bisa membaca ain dengan benar. Ya. Dia tidak boleh mengimami orang-orang kecuali yang semisal dia. Jadi seandainya di kampung itu semuanya orang tidak bisa membaca ain, bisanya ngain, nah boleh dia menjadi imam, ya. Tapi ketika di situ ada yang bisa membaca nasta'in, maka orang yang membaca nastangin tidak boleh menjadi imam. Ya. Tidak sah dia untuk apa? Mengimami orang-orang yang tidak sah untuk mengimami orang-orang yang bisa membaca Fatihah dengan benar. Ya. Baik, kembali ke sini, maka sudah diatur oleh Nabi yang paling berhak adalah yang paling qari. Nah, paling qari ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan paling qari maksudnya paling paham Al-Quran. Sebagian lagi berpendapat paling qari adalah paling banyak hafalannya. Masing-masing punya dalil, ya. Tapi saya pribadi cenderung pendapat pertama, paling qari itu paling paham. Sehingga seandainya ada seorang pemuda hafidh Quran, tapi dia nggak paham tafsir. Ada seorang kiai, dia sangat paham tafsir Quran, paham agama, sementara hafalan dia tidak sampai 30 juz. Ya. Mungkin juz 30 atau juga surat-surat pendek sampai juz yang ke-25, ya 5 juz berarti, atau 6 juz. Nah, tetapi dia lebih paham agama. Ini yang lebih berhak menjadi imam adalah Pak Kiai ini, bukan pemuda yang hafal Quran ini. Apa dalilnya? Dalilnya adalah di masa akhir hayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sedang sakit, beliau memerintahkan supaya yang jadi imam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Abu Bakar paling paham agama. Sementara yang paling qari, paling banyak hafalannya atau paling dahsyat di dalam memperhatikan membaca Quran itu adalah Sayyidina Ubay bin Ka'ab, sebagaimana pujian langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, Aqra'ukum Ubay, yang paling qari, maksudnya paling banyak hafalannya dan paling memperhatikan masalah hafalan Quran ini adalah Ubay. Tetapi
Bukanlah Ubay yang disuruh mengimami, justru Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan itu terjadi di akhir hayat Nabi, maka itulah yang berlaku. Kemudian kalau qiraahnya sama, nah maka sunnah paling paham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan pentingnya Quran dan sunnah. Atau lebih tepatnya pentingnya memahami Quran dan sunnah. Nah, karena itulah di Islam TV ini kita buat program tafsir Al-Quran, demikian juga kita buat program apa namanya sunnah, yaitu syarah hadis, kitab-kitab hadis. Berikutnya, fa in kanu fis sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijrah. Zaman dulu ada hijrah ya, sekarang tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah maksudnya. Tapi kalau dari negara kafir masih ada. Kalau hijrahnya juga sama, maka yang paling dahulu masuk Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa yang lebih awal melakukan kebaikan ini punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang yang akhir. Maka para ulama katakan al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Keutamaan dimiliki oleh orang yang memulai meskipun orang yang mengikuti itu bisa lebih baik. Guru-guru kita mereka lebih utama daripada kita karena merekalah yang memulai dakwah di negara Indonesia kita ini yang kita cintai ini ya. Meskipun mungkin kita lebih pintar daripada guru-guru kita akhirnya karena mereka tidak bisa mempelajari ilmu lebih banyak lagi karena sudah tua ya. Sementara kita yang masih muda bisa semangat belajar ke sana kemari, lebih banyak gurunya. Akhirnya ilmunya mungkin lebih banyak tetapi keutamaan tetap kalah. Kenapa? Al-fadlu lil muqtadi, yang memulai lebih utama. Kemudian dilarang seseorang mengimami orang lain dalam kekuasaannya. Misalnya saya datang ke satu masjid, di situ sudah ada imam rawatibnya. Nah, tidak boleh saya mengatakan, Pak, Anda mundur hari ini, saya jadi imam. Karena saya hafid, Anda tidak hafid. Ini orang sombong kayak begini. Tidak boleh begitu. Itu sudah ada kekuasaan dia, maka dia ngimami. Ya. Kita meskipun kita hafid misalnya, kita paham tafsir sangat dalam misalnya, sama juga. Kita datang ke situ karena bukan kekuasaan kita, bukan wilayah kita, kita jadi makmum. Kecuali kalau diizinkan, karena di sini Nabi mengatakan illa bi'ilnih, kecuali diizinkan. Dan ini masalah khilafiyah juga. Sebagian ulama berpendapat meskipun diizinkan tidak boleh. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini dipahami kata-kata illa bi'ilnih kecuali dengan izinnya itu hanya kembali ke kalimat terakhir. Jangan duduk di kursi khusus milik seseorang di dalam rumahnya kecuali dengan izin dia. Tidak kembali ke kalimat sebelumnya. Ya. Dan ini mazhabnya Ishaq bin Rahuyah. Dia katakan tidak boleh seseorang yang menziarahi suatu kaum mengimami di tempat tersebut meskipun diizinkan. Tidak boleh jadi imam. Tapi pendapat yang terkenal adalah kalau sudah diizinkan maka dipersilahkan. Hadis yang terakhir al-haditsul arba'un an Salman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjidu masjid adalah baitu rumah kulli mu'min, setiap orang yang beriman. Rawahu Abu Nuaim fil Hilyah, diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya. Fal aslu, maka hukum asalnya adamu ighlaqil masajid, tidak mengunci masjid. Karena masjid adalah rumahnya setiap orang beriman. Nah, kalau kita kunci berarti kita melarang orang untuk masuk rumahnya dia. Kenapa kita larang-larang? Dia berhak masuk, malah kamu larang. Wa innama tughlaqu, tiada lain masjid itu dikunci lil hajah, karena diperlukan, wad darurah, karena darurat. Nah, masjid tidak aman kalau dibuka nanti kotaknya infak ya, hilang duitnya, dibobol orang. Nah, baru kita kunci. Tapi kalau masyhur terkenal ini masjidnya aman, 24 jam dibuka saja. Nah, maka saya sungguh senang dengan salah satu masjid di Solo ini ya, dipimpin oleh guru kita Dr. Hasan Al-Qudsi. Nah, saya dengar kata beliau setelah menjadi pemimpin masjid ini, beliau fatwakan untuk masjid jangan dikunci. Karena ini masjid rumahnya setiap orang mukmin. Dia berhak datang ke situ 24 jam. Dia pengen jam 12 malam datang ke masjid i'tikaf sampai jam 2 misalnya, supaya lebih khusyuk ibadah, maka dia datang ke masjid. Sah, tidak ada masalah begini. Nah, kalau kita kunci, kita melarang orang. Wa yanbaghi tarku juz'in minal masjidi, dan sepantasnya meninggalkan satu bagian dari masjid maftuhan, tetap terbuka, liman arada shalah, bagi orang yang menghendaki salat. Jadi andaikan kita masih perlu mengunci, jangan dikunci total sehingga sama sekali tidak ada tempat untuk orang salat.
kunci bagian area dalam masjid. Itu yang dikunci, yang tidak aman kan kotak infaknya di situ. Nah, kotak infaknya dimasukkan supaya aman. Habis itu dikunci. Bagian luar emperan masjid, nah, masih disisakan tempat untuk orang bisa mampir di situ sholat 24 jam. Demikian juga tempat wudhunya, ya. Nah, maka tempat wudhu masjid paling bagus memang di luar. Sehingga ketika masjid ini terkunci bagian dalamnya, masih ada serambi masjid yang orang bisa sholat di situ. Nah, ini kalau semua takmir masjid memahami hadis-hadis seperti ini, alangkah bagusnya masjid-masjid yang ada di Indonesia ini maupun seluruh dunia. Tapi sayangnya tidak banyak yang mempelajari sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Anda dapati ya sebagian masjid begitu cepat-cepat mengunci masjid, bahkan sebagian orang yang masih zikir semacam diusir dari masjid tadi dengan cara lampunya dimatikan, ya supaya apa? Segera pergi. Kalau lampunya dimatikan karena untuk ngirit listriknya saja, nggak ada masalah. Jadi setelah dimatikan tapi masjid tidak dikunci. Tapi itu sengaja memang lampu dimatikan supaya dia segera keluar karena dia sudah pegang kunci masjid supaya segera dikunci. Nah, ini sungguh pengusiran yang sangat buruk terhadap orang-orang yang akan zikir di dalam masjid. Meskipun saya mengetahui bahwa mungkin ya sebabnya adalah karena tadi darurat tadi, yaitu kondisi masjid di area tempat tersebut adalah tidak aman, banyak yang mencuri dan sebagainya. Tapi kalau seperti di Solo, alhamdulillah saya lihat banyak yang tempat-tempat aman, maka tidak sepantasnya terjadi hal-hal yang seperti saya gambarkan tadi. Wallahu a'lam, Allah lebih tahu, wa ilmuhu atam, dan ilmunya lebih sempurna. Walhamdulillahi 'alan ni'am, dan segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang diberikan. Kemudian sebagai penutup bahwa hadis ini, masjid adalah rumah setiap orang beriman, ini disalahpahami oleh sebagian orang. Dia mengatakan orang mukmin tidak perlu punya rumah. Terus rumahnya di mana, Pak? Rumahnya di masjid-masjid, sebagaimana sabda Nabi SAW. Maka ini ada orang ya, membawa istri dan anak-anaknya, anaknya sekitar 5 orang sekitarnya, pindah-pindah dari satu masjid ke masjid yang lain. Setelah tidur di masjid itu 1 pekan, pindah lagi ke masjid yang lain. Nah, ini pemahaman yang batil kayak begini nih. Kalau memang maksud Nabi seperti itu, kenapa Nabi punya rumah? Kenapa Nabi tidak tidur di masjid saja? Kenapa semua sahabat Nabi SAW juga punya rumah? Tidak ada satupun di antara mereka yang melakukan seperti apa yang kamu lakukan tadi. Di masa Nabi itu yang tidur di masjid itu hanyalah azab, orang-orang yang masih perjaka yang belum menikah. Begitu dia sudah menikah, ya dia siapkan rumah untuk istrinya, tidak lagi tidur di masjid. Maka Sayyidina Ibnu Umar tidur di masjid ketika belum menikah saja. Setelah menikah sudah, dia tidur sama istrinya di rumah. Nah, maka itu satu pemahaman yang jelek, yang tidak sesuai dengan pemahaman para ulama rahimahumullahu ta'ala. Maka memahami hadis jangan sembarangan ya dengan pemahaman kita sendiri, tapi dengan pemahaman yang dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Kemudian halaman terakhir ini berupa ijazah ya. Ajaztu man sami'a minni alkitab biriwayatih. Saya ijazahkan siapapun yang telah mendengar dari saya kitab ini untuk meriwayatkannya. Dan boleh menjelaskannya apabila betul-betul paham terhadap apa yang ditulis dalam kitab ini. Dan saya wasiatkan kepadanya untuk membacakan kitab ini kepada umat Islam linaf'ihim, dengan niatan memberikan manfaat kepada mereka, dan juga memintakan ampun kepada saya sebagai penulis dan juga kepada kedua orang tua saya dan juga kepada masyayikhi, para guru saya. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampuni mereka dan rahmati mereka. Dan supaya dia perbanyak tahmid, salawat kepada Nabi SAW, dan menghatamkan Al-Quran setiap bulan 1 kali minimalnya. Ini semua wasiat-wasiat saya kepada yang meriwayatkan kitab ini ya. Wa ini, dan juga melakukan 2 rakaat ketika keluar dari rumahnya dan ketika masuk rumahnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan demikian sudah selesailah pembahasan kitab Al-Arba'un Al-Masjidiyah dengan izin Allah Ta'ala. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita akan membuka lagi pengajian Arba'in seperti ini. Rencananya insya Allah adalah Al-Arba'un Al-Ijma'iyah, 40 hadis yang berkaitan dengan ijma' atau kesepakatan ulama. Kenapa ini kita pilih?
Karena ternyata banyak di antara umat Islam yang tidak paham ijma' ulama, kesepakatan para ulama, sehingga mereka menyimpang dari ajaran yang benar dalam Islam ini. Padahal kita tahu bahwa kita punya 3 dalil dalam Islam. Quran, dalil kita. Tidak mungkin salah karena kalam Allah. Sunnah, dalil kita. Tidak mungkin salah karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, ijma', kesepakatan para ulama. Tidak mungkin salah karena sudah dijamin oleh Allah, oleh Nabi SAW bahwa umat ini tidak akan dikumpulkan oleh Allah dalam kesesatan. Nah, inilah dalilnya bahwa kesepakatan para ulama adalah hujjah, bisa dijadikan dalil. Adapun pendapat-pendapat yang menyelisih Quran atau sunnah atau ijma' itu karena belum sampai kepadanya pemahaman yang benar terhadap ayat tersebut atau hadis tersebut atau adanya ijma' tersebut. Nah, maka supaya kita tidak seperti itu, hendaklah kita selain mempelajari Quran, juga mempelajari sunnah, juga mempelajari ijma'. Satu contoh saja, ya. Pendapat yang mengatakan bahwasanya Jumatan bagi wanita adalah wajib, itu pendapat yang sangat salah. Kenapa? Karena menyelisih ijma' para ulama yang mengatakan wanita tidak wajib Jumatan. Kenapa muncul pendapat seperti itu? Karena tidak mengetahui adanya ijma' tersebut. Nah, bagi yang sudah mengetahui bahwa itu sudah terjadi ijma', tidak boleh baginya untuk melanggar ijma'. Sebagaimana nanti akan kita bahas insyaallah ta'ala apa saja yang berkaitan dengan ijma'. Wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Kemarin kecil ya, Mas?